Recording in progress. Ya, udah siap ya. Yang gabung di Zoom udah berapa banyak? 12. 12. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul karamin dari sin dari sar rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bertemu bersilaturahim untuk melakukan mudzakarah dan juga mudarasah ngaji bareng kitab Adabul Fatwa wal Mufti wal Mustafti karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ini adalah pertemuan terakhir kita untuk batch pertama, pertemuan ke-10 ya. Dari 10 yang memang kita rencanakan, alhamdulillah puji syukur kepada Allah dengan ma'unah dan juga ridho Allah Subhanahu wa taala kita bisa melewati 10 pertemuan ini dengan sehat wal afiat, dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita senantiasa diberikan dawa musliha wal afiat, diberikan ilmu yang bermanfaat, maslahah di dunia wa dunya wal akhirah. Kita mulai dengan bacaan umul kitab wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syaikhulillah ilhamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sesuai dengan jadwal kita, kita hari ini hybrid jam 1 sampai jam 2, maksimal jam 2.30. Jadi nggak usah lama-lama mengaji, yang penting silaturahimnya dan juga silatul fikri ya. Ya karena hybrid ya, yang datang di sini nanti akan makan bersama ya. Udah disiapin benar belum? Kalau yang datang lewat Zoom ya makan bersama-sama, kita makan nanti rekan-rekan juga makan bareng gitu sebagai tasyakur kita haflah ikhtitam di dalam batch yang pertama ini. Menyingkat waktu, kalau persilakan siapa yang biasa mukreknya? Kita berdua nih. Iya deh, monggo. Silakan. Ya, dibaca tepat aja. Mungkin nanti kita akan highlight juga to the point, singkat-singkat. Mudah-mudahan dalam rentang waktu 1 jam ke depan ini bisa memperoleh istifadah atas kitab ini dan juga masalah-masalah mutakhirah nanti. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Al-khamisatu yustahabbu an yaqra'aha 'ala hadirihi mimman huwa ahlul lidzalika wa yushawirahum wa yubahithahum birifqin wa insafin wa in kanu dunahu wa talamidatahu. Yang kelima, disunahkan punya seorang mufti membacakan riq'ah atau catatan permintaan fatwa kepada orang-orang yang hadir bersamanya dari kalangan orang yang memang ahli untuk hal itu. Wa yushawiruhum, dan bermusyawarah dengan orang-orang tersebut dan saling membahas bersama mereka dengan kelembutan dan bersikap insaf. Meskipun mereka orang yang hadir itu dunahu, di bawahnya, posisinya di bawah dia dan murid-muridnya.
lil ibtida'i bis salafi wa raja'a zuhuri ma qad yakhfa alaihi illa ayyakuna fiha ma yutubahu ibda'uhu au yuksiru as-sa'ilu kitmanahu au fi isya'atihi afsadatun. Hal ini lantaran mengikuti atau tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh salafus saleh dan berharap supaya tampak sesuatu yang mungkin samar bagi dia, bagi seorang mufti, melainkan kecuali jika dalam catatan fatwa tersebut ada sesuatu, catatan permintaan fatwa tersebut ada sesuatu yang mungkin jelek atau tidak baik untuk ditampakkan, atau penanyanya itu sendiri memilih untuk menyembunyikannya, atau di dalam menyebarkannya terdapat mafsadah. As-sadisah yaktub al-jawaba bi khatin wadihin wasatin la daqiqin khafin wa la ghalizin jafin yatawassatu fi suturiha baina tawsi'iha wa tadyiqiha wa takunu ibaratu wadihatan sahihatan famuha al-amatu. Hendaklah seorang mufti memberikan jawaban dengan tulisan tangan yang jelas. Kalau menulisnya tangan di tengah-tengah, maksudnya yang jelas, wasat, tidak halus. Tengah-tengah itu maksudnya tidak halus yang menjadi samar, tidak pula terlalu tebal yang menjadi membingungkan, dan menulisnya di tengah-tengah, di suturiha, baris-barisnya lebaran permintaan fatwa, baina tausihi wa tadbiqiha, tengah-tengah antara melebarkannya dan menyempitkannya. Kemudian bahasa yang dia gunakan, ibaratuhu, mestilah jelas, benar, yang bisa dipahami oleh orang kebanyakan, orang amah. Walais darihi al-khasa, dan tidak pula menjadi sesuatu yang dianggap remeh oleh orang khusus. Wastahabba ba'duhum alla takhtalifu aqlamuhu wa khatuhu khawfan min at-tazwiri wa li alla yashtabih qathu. Dan para ulama, sebagian dari para ulama menganjurkan supaya pulpena yang digunakan itu tidak berbeda. Begitu juga khat yang dia gunakan, khat rikah atau khat naskah dan lainnya tidak berbeda pula. Khawatir terjadi keraguan, penipuan, dan tidak pula menjadi samar tulisan dia. Qala As-Saimari wa qalla ma wujida taswir ala mufti li'anna Allah harasa amradin. Kata Imam As-Saimari, sedikit sekali ditemukan adanya kecurangan atau penipuan terhadap mufti karena Allah Subhanahu wa taala telah berusaha. Wa idza kataba al-jawab ada nazarahu fihi khaufan min hilalin waqa'a fihi al-ikhlalin bi ba'd al-mas'uli anhu. Apabila dia menulis jawaban, sebaiknya dia mengulangi kembali pikirannya yang ada di nazar dalam persoalan tersebut, karena dikhawatirkan terjadi ikhtilal, cacat, ke luput yang terjadi padanya, atau ikhlal, mencederai sebagian yang ditanyakan. Ada sebagian yang soalan yang ditanyakan jadi tidak jawab. Allah a'lam. Sampai itu. Ya, itu saja sampai itu. Karena satu sampai bisa. Oke, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Ini masih tema soal adab al-fatwa. Kalau kita merangkai satu kesatuan dari 1 sampai 7 ini lebih bersifat etis dan pemudahan di dalam memberikan jawaban kepada mustafti, mulai dari aspek teknis penulisan, kemudian penyampaiannya. Bahkan sebelumnya di sini
si mufti harus memiliki kecukupan kemampuan untuk mendengar mustafti secara utuh. Jangan sampai merasa masalahnya gampang, kemudian dia jawab, padahal pertanyaannya belum disampaikan secara utuh. Ini lebih bersifat etis kan, tata cara. Karena itu di dalam kitab ini disebutkan, sekalipun masalahnya itu kelihatan remeh, kita harus serius. Kita anggap semua masalah ya susah, sehingga membutuhkan pendalaman. Jadi nggak bisa menggampangkan. Dan ini relevan dengan hadis Nabi yang mewanti-wanti seorang mufti itu nggak menggampangkan. Sekalipun mungkin kita sudah sangat yakin mampu, jadi nggak boleh segera-segera langsung Nanti pertanyaannya belum lengkap, udah keluar jawabannya. Kayak cerdas cermat tuh. Cerdas cermat karena sudah ada bank soalnya. Kalau kita ngikutin perlombaan cerdas cermat itu, mau CCQ, mau cerdas cermat di kuliah, di pesantren, itu biasanya kan ada bank soalnya. Kelihatan pintar-pintar gitu. Pertanyaan belum selesai sudah dijawab. Karena dia tahu bank soalnya dan juga bank jawabannya. Dia menghafal. Nah, fatwa nggak boleh demikian. Karena fatwa itu akan berdampak kepada pemahaman si mustafti, keyakinannya dan juga pengamalannya. Dan fatwa sifatnya kan kontekstual. Sekalipun pertanyaannya sama, tetapi elaborasi masalahnya berbeda, kan bisa jadi jawabannya berbeda. Nah, hadis Nabi menegaskan ajrukum 'alal futya, ajrukum 'alan nar. Seberani-berani kamu memberi fatwa, berarti seberani-berani itu pula kamu masuk ke api neraka. Nah, ini ditujukan kepada si sembrono di dalam iftah. Jadi jawab cepat itu tidak menjadi indikasi kepintaran. Jadi jawab cepat itu enggak menjadi indikasi kepintaran. Jadi ajalah minasyaiton, itu kan. Kesegera-segeraan itu ya itu dorongan setan biar dikatakan pintar atau ya akhirnya punya potensi untuk salah lebih besar daripada orang yang ta'anni di dalam memberikan jawaban fatwa. Karena itu kita bisa lihat flashback lagi sebelum kita jelaskan di 5 dan 6. Yang pertama memberikan jawabannya dengan utuh sehingga nggak ada iskal lagi. Nah itu Ilzamul Mufti ayubayyin al-jawab bayanan yuzil al-iskal. Kemudian yang kedua, laisa lahu ayyakbal jawab ala ma alimahu min suratil waqi'ah di dalam yakun firq ta'arud lahu. Jadi jawab ya sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan permintaannya. Jangan jawab seluruh apa yang dia ketahui, padahal bisa jadi nggak relevan dengan pertanyaan. Nah, padahal nggak relevan. Atau jawabnya masih iftirodi. Jadi begitu dia datang mengutarakan masalahnya, kemudian dijawab, oh kalau kamu begini ini nanti begini, oh kalau ini nanti begini begini. Fatwa itu harus implementatif sesuai dengan pokok masalahnya. Kalau masih ada kemungkinan kalau digali terus dari si mustaftinya, konteksnya seperti apa? Ketika ada orang datang bertanya tentang waris misalnya, gimana bagian harta saya Ustaz? Orang tua saya meninggal. Gak bisa langsung dijawab, kalau ini begini nih. Kalau ayahmu meninggalkan kemudian punya utang begini. Kalau punya saudara begini.
Karena dia butuh jawaban yang pasti, ya harus digali sebelum kita menjawab berapa bagiannya itu. Siapa saja ahli waris yang masih ada? Siapa saja? Apa kalau dia kemungkinan nggak tahu siapa ahli warisnya? Ya ditanya siapa saja keluarganya yang masih ada. Kan bisa jadi ketika kita tanya siapa ahli waris, dia nggak punya wawasan secara utuh manhumul warasah. Siapa yang masuk kategori ahli waris itu? Tapi kalau kita tanyanya siapa aja keluarganya yang masih ada? Ada nggak saudara bapakmu? Kemudian istri bapakmu selain ibumu, gitu kan? Mungkin juga kan? Istri bapakmu selain ibumu. Begitu, ternyata ibunya meninggal. Tapi ternyata masih ada istrinya bapaknya, bukan ibu dia, tetapi istrinya bapaknya. Sehingga pada saat kita akan menjawab itu sudah ada tasawur utuh terhadap masalah yang akan kita fatwakan. Nah, maka itu di poin 2 ini ya sedapat mungkin dijelaskan sesuai dengan masalah yang dihadapi, pertanyaan yang dihadapi oleh si mustafti. Tidak hanya didasarkan pada pengetahuan dia, apalagi, makanya di sini seandainya, tapi seandainya nggak mungkin lagi digali, ya sudah diberikan iftiradi yang seperti itu sudah pilihan berikutnya. Nah, boleh nggak menjawab lebih? Ya, di sini mufti dituntut untuk mengetahui kemaslahatan si mustafti atas pertanyaan yang disampaikan. Ketika dia bertanya A, bisa jadi dia pada hakikatnya butuhnya adalah B. Ini seperti yang dicontohkan di dalam Al-Quran ketika ada pertanyaan dan jawaban. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang haid, orang yang haid. Jawabannya bisa jadi iltifat. Qul huwa adza fa'tazilun nisa. Nah, itu kan. Ditanya tentang darah haid, tapi jawabnya dia adalah adza fa'tazilun nisa fil mahid. Jauhi perempuan ketika dalam kondisi haid. Berarti kan bertanya pada hukum. Apa jawabannya terkait dengan hukum? Bisa jadi awalnya dia nggak kepikir si mustaftinya, tapi Quran memberikan jawaban atas pertanyaan tentang mahid, dijawab fa'tazilun nisa, jauhi hubungan badan dengan perempuan ketika kondisi haid. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Nah, dijawab qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Nah, mereka bertanya tentang al-khamr wal maisir. Jawabnya kan nggak langsung haram, jauhi. Kenapa? Nah, salah satu hikmahnya ini at-tadrij fit tasyri', bertahap di dalam mensyariatan dan memahami kondisi psikologis orang yang bertanya, khususnya bagi si syaribul khamar dan juga pemain judi. Syaribul khamar dan pemain judi ini rata-rata orang yang edik, yang hilang akal sehatnya. Kalau dijawab langsung haram, jauhi, ya dia lebih memilih nggak masuk Islam. Wah, ini Islam ini mengharamkan apa yang enak bagi saya. Wong mabuk itu bagian dari hobi untuk mencari teman. Judi itu sarana sosialisasi gitu. Kalau menang ya dapat rezeki, kalau kalah ya saya banyak teman. Nah, kira-kira begitu. Dalam benak orang judi,
termasuk perokok. Kan biasanya begitu. Iya. Maka fatwanya yang keluar bukan hukum. Yang keluar adalah kul fihi ma ilmun kabir wa manafi'ul linnas. Ini kan iltifat. Ada permintaan fatwa tentang khamr dan maisir, dijawabnya apa? Dijawabnya di dalam keduanya ada dosa, ada manfaat. Dia memperoleh rekognisi, ya kan? Dia memperoleh rekognisi atas perilaku dia. Sekalipun di situ ada dosa, tapi ada manfaatnya. Oh iya ya, betul nih, betul nih Qurannya, ada manfaatnya. Dia aja nggak ngerti, Quran aja tahu. Dia aja nggak ngerti, Quran aja tahu. Bener nih, Quran aja bener nih kayaknya. Muhammad kan nggak mau mabuk nih. Ini kok tahu dia? Tahu dia. Wa manafi'ul linnas. Dan ada manfaatnya, manfaat sosialisasi tadi, manfaat menghangatkan tubuh, manfaat ya ekonomi kalau pas menang. Tapi, suruh pikir lagi setelah itu pun. Lima ismu kabir wa manafi'ul wa ismuhuma akbaru min nafi. Ini dosanya lebih gede. Udah, setelah itu ditinggal. Setelah itu ada proses internalisasi atas apa itu, baru tahap berikutnya. Nah, kemudian ini kalau di kitab ini dicontohkan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitahu. Air yang ditanya soal airnya, soal air laut, ya kan? Ketika itu air keruh gitu kan, campur-campur. Nah, kemudian dijawab huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ada dua aspek di sini langsung dikasih, dan ini kemudian jadi dalil umum mengenai hayawanul bahri. Pokoknya seluruh hayawanul bahar itu halal hidupnya dan matinya. Tapi kalau babi dibuang ke laut itu tetap aja halal. Nah, kemudian muncul pertanyaan, gimana babi laut? Ada nggak babi laut itu? Ya, haram dan ghadzariyah. Setidaknya itu. Kenapa? Karena namanya babi. Kalau di dalam fatwa MUI itu sesuatu yang halal tapi bisa mendekatkan yang haram itu dilarang. Nah, dalam konteks ini bisa dipahami dalam masalah fatwa dengan teori usul fikihnya. Misalnya ada permen, dari sisi material dia halal, proses produksinya juga halal, nggak ada kontaminasi terhadap barang najis dan juga barang haram. Jadi zatnya halal, tapi begitu dibentuk hewan babi menjadi nggak boleh. Nggak bolehnya bukan berarti haram zatnya, tetapi sad dan lidari adil haram, nutup peluang jalan mendekatkan orang terhadap sesuatu yang haram. Nah, ini kalau di dalam teori usul fiqh itu kan satu dari ini khususnya Malikiyah mengambil ini sebagai salah satu dalil di dalam isbat al-ahkam syar'iyyah. Ya sudah haram. Kalau Syafi'iyah memilah, kan mirip gini, orang salat harus nutup aurat, satrul aurat. Kalau nggak nutup aurat berarti nggak sah, kalau dia syartun mensyuruti sihah. Tapi begitu dia nggak punya sarung, terus ada sarung punya orang, nggak ketahuan, dia gosok gitu. Atau punya orang nggak ketahuan punya orang, dia curi, dipakai kan buat sholat, ya, dipakai buat sholat. Nah, hukumnya apa ini? Ya, kalau Imam Syafi'i, ya sholatnya sah.
tapi mencurinya dosa. Jadi ada dua nih, hukum wad'i, hukum taklifi, ya kan? Sholatnya sah, karena apa? Karena syarat rukunnya terpenuhi, tapi dosa, dia nyuri. Nah, jadi dosanya karena dia nyuri, sholatnya sah. Karena itu gugur kewajiban. Tapi Malikiyah enggak. Untuk apa? Untuk menutup pintu orang nggak dalam menggunakan sarana yang haram untuk kepentingan kebaikan. Nah, sholatnya juga nggak sah. Sholatnya nggak sah. Nah itu. Nah, ini mirip dengan nikah di bawah tangan yang kemarin itu, nikah siri itu. Fatwa MUI menetapkan sudah cukup lama itu di Istimewa Ulama Komisi Fatwa tahun 2006 di pesantren Gontor Ponorogo. Muncul pertanyaan, gimana kawin siri? Sebelum menjawab harus ada persamaan persepsi mengenai definisi kawin siri atau nikah di bawah tangan. Kalau termnya fatwa itu nikah di bawah tangan. Kawin siri itu adalah pernikahan yang terpenuhi syarat rukunnya, cuma tidak dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kawin siri bisa jadi di resepsi, bukan berarti siri dalam pengertian sembunyi-sembunyi. Bisa jadi dia di resepsi. Oh, iya, diberitahu, cuma nggak dicatatkan saja. Saya dulu nikahnya 2021 juga mudah, nikah aja kan suratnya belakangan. Suratnya belakangan. Nah, apa hukumnya? Kira-kira begitu poinnya. Ya sepanjang syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, ya sah. Itu sah. Nah ini merujuk kepada ketentuan fikih, ada al-ahkam al-wad'iyah, ada al-ahkam taklifiyah. Sah. Wong syarat sahnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi. Mau dibilangin nggak sah gimana? Cuma karena mencatatkan itu perintah undang-undang, dan perintah undang-undang itu nggak bertentangan dengan aturan keagamaan, maka harus ditaati. Begitu kita nggak taat mencatatkan, ya dosa. Kira-kira begitu urutannya. Nah, sah pada aspek fikihnya, dosa karena dia nggak taat kepada ulil amri. Kelihatan dikotomis, tetapi ini mendudukkan secara proporsional. Bagaimana wilayah fiqhiyah, bagaimana wilayah muamalah. Termasuk taatu ulil amri di dalam konteks relasi sosial ini kan wilayah muamalah. Dan prinsip dasar muamalah itu kan boleh, dan ulil amri boleh menetapkan aturan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan. Terhadap sesuatu yang khusus hukum asalnya mubah saja, begitu ulil amri memerintahkan, dia bisa wajib jika itu dipertimbangkan untuk kepentingan kemaslahatan. Nah nanti ada maslahah mursalah, ya seperti kita taat pada lampu merah, kan di Quran nggak ada, tapi tetap wajib. Dianatan wa qada'an. Secara agama juga wajib itu. Jangan dilihat hanya secara aturan polisi saja. Aturan polisi sudah sangat kelihatan, karena begitu ketangkep polisi didenda, itu berarti wajib. Tetapi syar'an itu juga wajib, sekalipun nggak ada polisi. Untuk kepentingan apa? Kepentingan keselamatan kita, kepentingan ketertiban lalu lintas. Kalau nggak patuh kita, nggak tertib, akan terjadi ad-dawda wa dajjah. Ketidaktertiban sosial. Nah, disitulah peran ulil amri mengatur, dan kita sebagai ra'iyah punya
kewajiban untuk asam wa ta'ah, punya kewajiban tunduk dan patuh sepanjang perintah itu tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang halal. Kalau itu yang terjadi, la ta'ata li makhluqin, maka nggak boleh taat. Sekalipun ada undang-undangnya, kita nggak boleh taat. Loh, bangkang, iya bangkang. Tapi bangkangnya secara konstitusional juga. Di sepanjang ada jalannya, misalnya kita sampaikan revisi, kemudian kita nulis narasi, itu bagian dari pelurusan sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Nah, yang ketiga berikutnya kita akan al-mustafi ba'id al-fahmi. Nah, jika mustafinya nggak begitu paham juga, ya si muftinya harus ngomong juga, harus ngomong, mengarahkan untuk memahami pertanyaannya. Bisa aja dia mengkonstruksi pertanyaan itu bingung karena saking bingungnya, bikin pertanyaan aja susah. Makanya kan as-su'alu nisful fahmi, ya. Pertanyaan itu separuh dari pemahaman. Makanya kalau dalam diskusi-diskusi yang tanya itu jangan dilihat bawel, ini berarti paham, berarti paham di dalam proses diskusi. Yang diam ada dua kemungkinan sudah paham, kemungkinan nggak paham banget, kemungkinan mengikuti, kemungkinan nggak mengikuti gitu. Makanya bagi orang yang tanya kemudian dia bingung mengkonstruksi pertanyaannya, bisa dipandu. Kemudian memberikan pemahaman jawaban. Nah, yang keempat, Pak Imasul di akhirnya untuk lihat amal mereka, ta'amulan syafian wa akhiruha akhir, untuk itu serius memperhatikan, jangan mentang-mentang pintar kemudian ini pertanyaan template nih. Pertanyaan template nih, karena dia sudah mufti tiap hari, urusannya ahwal syaksiyah atau urusannya waris gitu kan, atau urusannya yang ada di di peradilan agama, di KHI, ini template nih, hafal luar kepalanya gitu. Nah udah hafal nih pasal sekian nih, nggak bisa, harus ta'ammul. Si mufti harus ta'ammul. Nah, yang kelima harus ini yang barusan tadi ya. Sahabu ayat ra'a ala hadirihi mimman huwa ahlu lidzalik. Dianjurkan, boleh ketika ada orang bertanya disampaikan kepada publik. Kepentingannya apa? Kepentingannya biar ada pemahaman utuh, kemudian ada pandangan-pandangan dari jamaahir terkait dengan masalah-masalah yang ditanyakan oleh mustafti. Sebenarnya Imam An-Nawawi ini di dalam rumusan ini berarti kan sudah mulai mengenalkan mufti jama'i, ya kan? Begitu ada pertanyaan disampaikan kepada publik, biar apa? Biar kita musyawarah, ya kan? Wa yusyawirahum mimman wa ahlu bidzalik wa yusyawirahum wa yubahithahum, ngajak. Sekalipun ini yang dasarnya, wa ingkar dunahu, sekalipun orang yang ada di sekitar dia itu mungkin secara keilmuan nggak sehebat dia, mungkin masih salah kayak sekarang lah. Tapi tetap disampaikan, atau murid-muridnya. Nah, ini bisa menjadi teladan kita, dan saya juga banyak meneladani itu. Teladan misalnya bagaimana Imam Nawawi wa ashabihi diajak munazarah, diajak diskusi. Imam Al-Ghazali dengan gurunya Imam Al-Juwaini. Hingga kemudian pada saat proses diskusi dilahap itu sama Imam Al-Ghazali.
sehingga diberikan lakop Bahrun Murraq, yang kemudian lakop itu saya ambil jadi nama anak saya, Bahrun Murraq ini Imam Al-Ghazali ini. Kenapa Bahrun Murraq? Dia lautan yang menenggelamkan. Diskusi mendalam, dia diajak diskusi sama gurunya. Tapi luar biasa bacaannya, luar biasa ilmunya. Ada rajul Bahrun Murraq ini. Imam An-Nawawi menegaskan kalau ada masalah dilontarkan saja, biar ada perspektif yang lain yang mungkin lebih bagus, baik dari sisi dalil syar'inya maupun pertimbangan implementasinya, atau bahkan sebelumnya tasawur masalahnya. Oh, jangan-jangan nih anak-anak milenial ini lebih kekinian dibanding dengan saya yang lebih senior gitu kan, karena konteksnya mungkin lebih relate dengan anak-anak yang muda gitu. Sehingga adab yang kelima ini memberikan ruang partisipasi di dalam proses diskusi saat membahas dan menetapkan fatwa, hatta kepada orang-orang yang menurut hemat publik dia sepantar atau lebih rendah dari sisi kompetensi keilmuannya. Bahkan dalam kelasnya, kelas murid gitu, di sini disebutkan. Ini hal yang sama saya alami di dalam sidang-sidang fatwa di Komisi. Saya terlibat itu mulai tahun berapa ya? Ya mungkin 15 tahunan ya, atau 20 tahun bahkan 20 tahun ya. 5 tahun menjadi ketua bidang fatwa, 10 tahun menjadi sekretaris komisi fatwa, 5 tahun wakil sekretaris komisi fatwa. Saya mengalami diskusi intensif dengan Kiai Ma'ruf pada saat beliau menjadi ketua komisi fatwa, kemudian menjadi ketua bidang fatwa, kemudian menjadi ketua umum MUI. Diskusi intensif dengan guru-guru di mana saya belajar dan berguru. Dan beliau-beliau yang nggak memandang kita sebagai anak kecil dalam konteks diskusi, ya banyak menyerap dari kita dan kita merasa diorangkan, ya bangga tentu ya. Nah, dalam kondisi yang seperti ini setidaknya ada 2 manfaat. Manfaat yang pertama adalah memberikan ruang partisipasi untuk belajar dan diskusi serta artikulasi. Manfaat yang kedua ya sangat mungkin masalah-masalah yang muncul tidak dipahami secara utuh karena sudah beda generasi. Ketika itu masalahnya adalah masalah-masalah yang sangat aktual dan juga kontemporer, yang mungkin apa yang ada di dalam benak beliau-beliau dulu itu sudah berbeda kasus faktualnya dengan apa yang dialami oleh generasi berikutnya, termasuk juga hari ini. Jadi setelah 20 tahun saya berkhidmat, sekarang masuk usia 50 tahun misalnya, ya mau nggak mau ya harus mendengar terhadap masalah-masalah kontemporer yang dialami oleh generasi Gen Z dan juga generasi Alpha gitu. Kayaknya sangat mungkin nanti rekan-rekan bisa langsung bergabung di komisi fatwa. Saya sudah minta si Musa misalnya periode ini untuk masuk di komisi fatwa. Terus siapa lagi? Nah yang kayak gini, dia yang mau mengusulkan hari ini terakhir. Sedang dinamisasi. Kecuali masalahnya bersifat personal dan private. Nah, berarti mufti harus mengkategorisasi masalah. Mana wilayah yang mungkin untuk dipublish, untuk didiskusikan bareng-bareng dan digunakan pedoman
bagi publik nanti jawabannya. Tapi ada masalah-masalah yang bersifat personal, yang nggak perlu dipublish. Baik itu pertanyaannya maupun jawabannya. Ada pertanyaan yang disampaikan oleh Mustafi ini bersifat personal. Urusannya apa? Urusan rumah tangga misalnya, aibnya suami, aibnya istri. Kemudian dia minta nasihat keagamaan, minta fatwa keagamaan. Dia cerita soal aib, riba, cerita aib. Boleh nggak cerita aib? Nggak boleh. Riba, fitnah, cerita kejelekan orang nggak boleh, kecuali, ada kecuali. Makanya ini netizen juga ya, jangan senang cerita dan mendengarkan aib, ya, gosip. Makanya Fatwa MUI 2010 menegaskan soal infotainment yang dulu menjadi tren mengulik kehidupan rumah tangga, mengulik konflik rumah tangga, kejelekan tetangga, kejelekan artis, yang ratingnya waktu itu tinggi karena ibu-ibu suka sampai sekarang ya. Setelah itu kita fatwakan haram itu, baik bagi pencerita, produser, pengambil manfaat dari situ. Itu turun drastis. Salah satunya yang raja infotainment waktu itu kan cek and recheck si siapa namanya, Ilham Bintang. Dia tegaskan dukung ini fatwa. Dia pastikan infotainment tidak ada soal gosip, yang ada adalah soal motivasi. Oh ini bagus. Dan akhirnya tidak lanjuti. Nah, disitulah peran fatwa sebagai agen perubahan sosial. Peran fatwa untuk memberikan bimbingan, peran fatwa untuk membangun literasi, peran fatwa untuk mengingatkan, peran fatwa untuk menjadi dasar di dalam penegakan regulasi. Akhirnya fatwa ini dijadikan sebagai salah satu KIE di Kementerian Kominfo, menjadi salah satu indikator di dalam penindakan bagi KPI untuk penyusunan P3SPS dan sejenisnya. Jadi fatwa hidup. Nah, salah satu cara menghidupkan fatwa ya dengan membangun literasi. Nah, sifatnya kontekstual. Fatwa itu sifatnya kontekstual. Jadi masalah-masalahnya real dihadapi. Secara umum menceritakan aib orang terlarang, kecuali Undang-undang ini tidak memberikan penjelasan, kecuali salah satunya untuk kepentingan islahul dzatil bain. Ketika ada orang konflik, kemudian ada hakam, satu menceritakan punya versinya masing-masing, menceritakan kepada orang lain kejelekannya, tapi versi dia. Kemudian yang satu juga menceritakan kejelekannya. Setelah itu mencari jalan keluar. Nah, boleh ini. Kemudian untuk menegakkan hukum, cerita minta fatwa tadi itu bagian dari sesuatu yang asalnya tidak boleh, tetapi karena li syai'in 'arid, untuk tujuan bagus maka boleh. Tapi pada saat dia menceritakan sesuatu yang aib, urusannya adalah personal, nggak boleh disiarkan. Nah, nggak boleh sebagai mufti kemudian si A itu lagi konflik sama istrinya, disampaikan ke publik, padahal dia bertujuan untuk menutupi biar selesai dulu masalah. Nggak boleh kita menceritakan. Apalagi ini zaman medsos nih, nyepil di realnya, nyepil di statusnya. Hari ini saya dapat kunjungan si A, artis terkenal, lagi punya masalah. Nah, ini merasa bangga karena ada kliennya artis gitu kan, mau konsultasi keagamaan. Wong tujuannya dia menyelesaikan masalah. Dengan kita spill melalui status,
alih-alih menyelesaikan masalah malah tambah masalahnya. Nah, berarti kita nggak bijak sebagai mufti. Makanya di sini dikecualikan, illa yakuna fiha ma yakbah idda'ahu, kecuali jika ditampakkan jadi buruk, atau memang si penanya dari awal tujuannya adalah menyembunyikan, atau ketika jika itu dipublish menjadi mafsadah bagi dia. Yang keenam, al-yaktub al-jawab bi khatin wadih. Nah, ini soal teknis penulisan, teknis penyampaian juga harus jelas. Nah, dalam konteks inilah MUI, lagi-lagi MUI merumuskan struktur penulisan fatwa itu dengan sedemikian rupa. Tujuannya apa? Ada yang dituju tuh, nggak serta-merta. Kan dibuat kayak undang-undang, ya kan? Strukturnya kan kayak undang-undang tuh. Kayak konsideran keputusan, konsideran PP, fatwa MUI nomor sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim pun juga ada maksudnya ini nanti kan. Majelis Ulama Indonesia setelah menimbang poin pertama, khalfiyahnya, latar belakang masalahnya, tasawur masalahnya tergambar di situ. Kenapa fatwa ini dibahas dan juga ditetapkan. Kemudian setelah menimbang, mengingat itu dalil-dalil mansus, dalil-dalil syar'i yang mansus. Makanya di dalam kelompok mengingat itu ada Quran, ada hadis, kalau ada ijma, kalau ada analogi, bahkan kaidah fikih masuk di sini. Kaidah fikih masuk di sini. Nah, belakangan dilakukan proses penyempurnaan, begitu di ayat Al-Quran dijelaskan wajud dalalannya. Kenapa Al-Quran ini dijadikan bagian konsideran menimbang? Ini terkait dengan pembahasan misalnya pengharaman khamar, analogi keratum dengan khamar, misalnya fatwa tentang keratum misalnya ya. Sampai hari ini belum dibahas dan ditetapkan. Dalam perjalanan tadi saya di kota umum Rob ini ada masalah terkait dengan keratum. Keratum itu salah satu tumbuhan model kayak ganja gitu, yang tumbuh subur di daerah Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat, yang secara ekonomi ini sangat tinggi nilai ekonominya. Tapi memang kalau disalahgunakan ya mirip ganja jadinya. Nah, ini ada perdebatan di situ. Ini masuk wilayah yang ganja terlarang atau hanya terbatas saja penyalahgunaannya yang dilarang, hanya dibatasi saja. BNN mengkategorikan sebagai terlarang. Belakangan KSP waktu itu Presiden Jokowi minta penelitian secara khusus karena ini nilai ekonomisnya sangat tinggi. Nilai ekonomisnya sangat tinggi dan ini langka gitu kan, langka. Tumbuhnya hanya di daerah-daerah tertentu. Dalam hal ini di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat. Nanti akan kita bahas. Nah, ini juga nanti bisa jadi materi pembahasan nih rekan-rekan para mufti ini. Nah, strukturnya mengingat. Jadi ayat-ayat Al-Quran, hadis. Jadi ini dalil-dalil yang mansus ya. Baru kemudian memperhatikan itu di situ ada aqwalul ulama di kelompok. Baru kemudian termasuk memperhatikan fatwa-fatwa terkait, memperhatikan disiplin keilmuan. Jadi berbincang soal keratum misalnya tadi, ya salah satu pertimbangannya mungkin pertimbangan medisnya, pertimbangan ekonominya, pertimbangan kebijakannya, pertimbangan dampak yang akan ditimbulkan, pertimbangan petani di sananya dan asosiasi petani. Itu akan dijadikan rujukan di dalam pertimbangan pengambilan keputusan tentang fatwa. Kontekstual dia sifatnya, nggak bisa hanya ngaji teks
kemudian kratum itu karena ada unsur membahayakan, maka dianalogikan, dikiaskan dengan khamr, maka haram. Nggak bisa. Nggak bisa pendekatan yang bersifat deduktif saja. Ngaji kitab kemudian kita cocokkan, kratum haram karena ini. Nggak bisa. Harus juga dilihat kondisi faktualnya. Mahwa kratu wa ma manafi'uhu wa ma madaruhu, harus lengkap juga. Dan bagaimana konteks regulasi baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat globalnya. Karena ini nanti akan menjadi isu juga, isu global. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan panggil juga nanti undang BNN, undang Kementerian Kesehatan untuk mendalami agar memperoleh tasawur utuh dulu terhadap masalahnya. Jadi tasawur masalah itu menjadi sangat penting. Karena itu memahami pertanyaan itu separuh jawaban. Nah ini sebaliknya tadi itu. Orang yang bertanya separuh pemahaman, tapi memahami pertanyaan itu sudah separuh jawaban. Maka itu sebelum kita jawab harus tahu utuh, bukan hanya soal lafaz pertanyaan, tetapi latar belakang kenapa dia bertanya itu juga penting. Jangan dia bertanya itu pada hakikatnya dia nggak pengen jawaban, tetapi hanya pengen menguatkan karena sedang bermusuhan dengan si misalnya, nanti biar bisa jadi senjata, kan mungkin aja gitu. Maka sebelum jawab harus tahu pertanyaan, latar belakangnya. Kemudian nanti jika dijawab, dampaknya juga harus terukur. Dampaknya masalah apa masalah? Begitu ditanya hukum memukul istri, konteksnya harus utuh ini. Sementara dia habis dapat ilmu soal khusus misalnya. Jadi ayatnya fadribuhu misalnya gitu. Untuk jauhi dan pukul gitu. Nah ini nanti buat justifikasi semakin mengokohkan pertengkaran ini nanti, semakin melanjutkan pertengkaran dengan justifikasi fatwa. Kontekstual juga, tahu konteks pertanyaan, kemudian mengukur juga dampak yang ditimbulkan jika fatwa ditetapkan. Yang berikutnya, jadi gambaran yang nomor 6 ini terkait dengan kejelasan. Jadi ibaratnya harus wadih, jelas, tafhamul amah. Nah, salah satu manfaat yang hendak dituju dari struktur fatwa yang dibentuk dalam bentuk struktur undang-undang tadi, di samping memudahkan bagi mustafti untuk memahami, juga yang kedua adalah ini bab soal siasatut tasyri', memudahkan bagi regulator dan juga drafter untuk ngambil di dalam proses taknimnya. Kalau strukturnya masih lama, kayak soal jawab, setelah itu argumen fikihnya panjang gitu, seperti di Bahtul Masail yang lama, itu bingung orang mau ambil. Masih harus nelaah lagi. Apalagi modelnya kayak kitab kuning tuh. Gimana ini? Muter lagi dia mau ambil. Beda halnya kalau sudah item-item nih, K1, K2, K3, ya udah tinggal ambil aja, ini cuplik. Nah itu pula salah satu strategi pada saat para ideolog dan juga inisiator penyusunan kompilasi hukum Islam tahun 90-an 89, 90, 91. Sebelumnya rujukan hakim agama itu kan langsung di kitab fikih, langsung kitab kuning. Terhadap satu masalah sangat mungkin beda bacaan, beda putusan. Nah kemudian
muncul inisiasi, salah satunya Profesor Al-Arifin inisiasi bikin fikih Indonesia. Jadilah kompilasi hukum Islam dalam bentuk pasal-pasal. Ya jadilah yang terjadi sekarang ini. Tapi jangan sampai itu menjadi jumur, menjadi teks yang nggak berkembang. Padahal masalah-masalah kontekstual perkawinan juga berkembang di samping masalah-masalah pernikahan yang fakta. Ada masalah-masalah yang fanatik, ada masalah-masalah yang menyerang. Termasuk, nah salah satu yang perlu dikritik ini kalau saya hari ini termasuk proses pembuktian perkawinan. Selama ini kan bukti peristiwa perkawinan itu kalau dihadiri di PPN, pegawai pencatat nikah kan. Kalau pegawai pencatat nikahnya terlambat, dia nggak boleh, atau nggak hadir, dianggap nggak ada, ini nggak fair. Sementara mekanisme pembuktian kan itu banyak. Misalnya sudah ada saksi, sudah ada ahli, kan tinggal itu dimodifikasi saja, sehingga memudahkan. Mungkin dengan pengetatan seperti ini khawatir nanti orang tipu-tipu. Ya tinggal itu aja dicegah. Kalau memang sudah jelas ada peristiwa perkawinan, kemudian saksinya banyak di resepsi, cuma belum dicatatkan karena persoalan apa? Bisa persoalan administratif yang tidak terpenuhi. Apa kemudian menjadi penghalang di dalam proses perolehan hak pencatatan? Jadi hak pencatatan pun juga harus didudukkan secara progresif dan juga dinamis. Nggak bisa statis. Karena pencatatan itu bagian dari kewajiban apa enggak? Kalau saya itu bagian dari hak. Hak layanan keberdataan. Kewajiban negara. Harusnya negara yang proaktif. Ketika ada orang sudah nikah, benar-benar nikah, tapi dia belum punya dokumen catatan, ya diberikan insentif, difasilitasi, dimudahkan, sebagaimana kita memudahkan pencatatan sipil terkait dengan akte lahir ceprot dapat akte misalnya, dia proaktif datang, bukan sebagai orang yang dibutuhkan kemudian menjadi sewenang-wenang. Nah gitu kan, penguasa yang sewenang-wenang nggak boleh. Itu menyalahi konsep pemerintah sebagai public servant yang muaranya adalah public services, kan gitu. Jadi harus ada pemikiran progresif terkait dengan mekanisme pencatatan. Jangan dibalik, karena nggak dicatat maka kehilangan hak keperdataan. Karena nggak dicatat kemudian berdampak pada hak keperdataan, hak keperdataannya harus dapat karena itu bagian dari hak dasar. Ya penyebabnya harus diselesaikan. Karena orang kawin nggak dicatat, itu sebabnya bisa beragam. Jangan hanya dicurigai karena pengen menutup-nutupi, enggak juga. Gitu. Ada orang yang nggak pengen menutupi, tetapi karena akses administrasi. Misalnya bapaknya dulu nggak ada aktenya misalnya, sehingga nggak keurus juga berikutnya. Pada saat dia ngurus ya bingung lagi, karena ada persyaratan yang harus dipenuhi dan dia nggak mau memenuhi. Nah, disinilah pentingnya negara hadir. Wong yang layanan administratif saja sudah sedemikian jauh maju. Terakhir, sebelum Pak Zudan pindah ke kepala BKN dan kepala sekretaris Badan Nasional Perbatasan BNPB, beliau sebagai Dirjen Dukcapil. Pemudahan semua dasarnya, pemudahan layanan
catatan sipilnya, mulai dari KTP, akta, bahkan anak yang di luar kawin pun catatan. Itu bagian dari hak dasar, tapi harus dibedakan. Menyamakan sesuatu yang beda itu ya nggak tepat. Menyamakan bahwa kemudian hak dasarnya harus dipenuhi. Nah sekarang ini ketika ada pernikahan siri misalnya karena ada satu sebab, kemudian ditutup semua hak-hak perdatangannya, ya nggak boleh. Saya kira ini hal yang perlu juga dirumuskan ulang. Yang berikutnya bahwa yang bagi ayat Allah idza arada al-iftar yang enam ya tadi ya masih. Ibaratnya harus jelas. Maka itu fatwa juga nggak boleh ambigu. Bahasanya bahasa bersayap, nggak boleh, harus jelas, clear. Kalau memang masih ragu nggak boleh difatwakan. Nggak boleh kita memfatwakan sesuatu yang belum pasti. Tapi sebaliknya nggak boleh menunda jawaban ketika sudah harus dijawab. Jadi la yajuzu takhirul bayan an waqtil hajah, nggak boleh. Tapi bersegera juga nggak boleh. Karena al-ajalah minasyaiton, segera keburu-buru itu dari setan. Tapi nggak boleh nunda. Pada saat ini kondisi mendesak, misalnya kondisi kedaruratan bencana, banjir, longsor, kemudian ada orang bertanya, bagaimana cara pengurusan jenazah dalam kondisi darurat ini? Nggak jawab-jawab juga, sampai jenazahnya busuk, dosa kita. Ayat itu akhirul bayan dan waqtil hajah. Dan kita doakan secara khusus, ada yang pesen juga, salah satu jamaah atau dari SIN kita, ada yang dari Aceh ya, sehingga ada kendala untuk bisa mengikuti pertemuan sore hari ini. Mungkin kendala teknis di sana, kendala jaringan, dan kita doakan pada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, dan juga di tempat-tempat lain, termasuk juga di Jawa Barat. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan, Allah berikan kesabaran, berikan kemudahan untuk proses recovery-nya. Bagi yang wafat dicatat sebagai mati syahid. Demikian Nabi memberikan penjelasan, syahidnya syahid akhirat, hidup dan bighairi hisab. Kemudian yang masih hidup diberikan kekuatan untuk bertahan. Kita semuanya tergerak hati untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa dengan segala kompetensi dan juga kekuatan kita, dan kita doakan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, khusus kepada saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah baik langsung maupun tidak langsung. Kita bacakan Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cara penulisannya juga harus jelas, detail. Termasuk tanggal-tanggalnya, apalagi ini tertulis. Stempel tanda tangan itu penting. Nah kira-kira begitu dalam konteks modern ya, untuk menghindari pemalsuan, tazwir nih kan. Makanya di sini mustahab bapak tuh ala ta'talifa kalamuhu wa khattuhu khaufan min at-tazwir wa li alla yashtabiha. Intinya kalau memang teknologi sekarang harus ada barcode ya barcode, gitu kan. Kalau memang harus ada tanda tangan basah, itu lebih kepada tanzimnya, dan itu perlu diperhatikan. Soal struktur, soal pengarsipan, soal pengutipan juga penting nih. Pengutipan fatwa,
Jangan juga ambil dari AI, dari ChatGPT, udah ngutip salah lagi kan? Udah itu terbalik lagi. Nah terjadi ini mana mahasiswa? Mahasiswa S2 lagi, S2 pas 3 waktu itu. Waduh, oh iya S2 beberapa waktu yang lalu ada yang ikut nggak ini? Ya cerita. Ngutip dari apa mungkin ChatGPT kali. Dia ngutip fatwa MUI yang fatwanya nggak ada. Ya kan kita hafal fatwa A dari Z. Ini fatwa nomor berapa ini ngarang banget. Iya, ternyata ngambil dari AI di PN saya ini. Ngarang sekarang-ngarangnya. Ada nomor perihalnya itu sangat ilmiah, akademik, lengkap dengan kutipannya. Kutipannya pun dengan webnya. Luar biasa, itu dicek di webnya. Ya, anak saya udah dengan sekejap itu udah tahu, karena nggak ada fatwa tentang itu, gitu kan. Apa kasih ini kalau salah itu, masa ketika saya di kelas HAM dan perlindungan anak, kita iya. Oke, ada pertanyaan? Ada. Iya, silakan. Iya, silakan. Yang offline dulu. Jam 14.07, maksimal 14.15. Ya, Prof. Ini kan ada yang melalui modal selain dari rumah seluruh siapa atau Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas waktunya dan terima kasih atas ilmu-ilmunya. Saya Abdul Fattah Amro dari SPS Prof. Saya fokus di syariah dan pengajian kemarin tentang warga negara. Saya akan bertanya tentang ini Prof, fatwa di era post-truth Prof. Kaitannya dengan lingkar fatwa masyarakat ulama negara. Kemudian yang kedua kasusnya tentang nikah siri. Di era post-truth ini Prof, masyarakat kadang untuk pembenaran terhadap apa yang dia lakukan gampang sekali mencari pembenaran. Kemudian di saat yang sama ulama kita dalam memfatwakan kadang satu ulama dengan yang lain berbeda-beda Prof. Sehingga oleh para ahli hukum positivis saya fokus kajiannya politik hukum Islam Prof. Dianggap fatwa ini kadang kabur karena satu ulama dengan yang lainnya berbeda. Berbeda dengan hukum negara, dengan konstitusi yang sifatnya bisa memutus suatu perkara itu dengan jelas. Nah, pertanyaan saya di sini, tadi Prof menyinggung banyak sekali tentang fatwa ini harus kontekstual. Di saat yang sama dia memang cenderung lebih mudah dan fleksibel Prof menghadapi suatu permasalahan dan lebih cepat menjawab sesuai kebutuhan tadi yang Prof sampaikan tentang aplikasi tadi Prof, tentang implementatif. Tapi di saat yang sama dia juga jadi semacam kayak dianggap ambigu. Kemudian yang berikutnya Prof, fatwa ini dalam berfatwa tentang nikah siri ini sepertinya MUI perlu semacam apa bahasanya Prof, semakin mendeklarasikan diri di Indonesia ini bahwa pemegang otoritas itu ya MUI gitu Prof. Karena saya ditanya oleh teman dan teman itu udah kadung menjawab gitu Prof tentang nikah siri ini. Ada suatu pasang orang nggak terikat dengan mazhab katanya Prof. Dia ingin nikah, tapi nikahnya nggak pakai wali gitu. Saya bilang kok nggak pakai wali kayak gitu? Gimana nikahnya? Kata dia kita pakai mazhab Hanafi katanya Prof. Itu karena teman saya pun yang katanya senior saya yang itu studinya di Timur Tengah katanya gitu. Dia memfatwakan bahwa nikah siri boleh dong, nggak bisa. Itu bagaimana nanti implikasi ke depannya gitu. Mungkin dari sini Prof,
selain tadi menyampaikan bagaimana fatwa itu disusun supaya lebih mudah, dan MUI sendiri harus semakin bahasanya nggak hanya menggabungkan antar semua elemen ormas, Prof, tapi bagaimana caranya supaya MUI ini menjadi representasi utama gitu, dan tidak dianggap bahwa MUI itu hanya bagian dari lembaga fatwa aja, dan bisa dari lembaga fatwa yang lain seperti Bahsul Masail atau mungkin dari ulama tertentu yang jawabannya sesuai dengan keinginan tadi masyarakat itu, Prof. Demikian, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Zainuddin tanya. Baik, ini bisa dengan jelas. Soalnya begini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Barat, izin menyampaikan ini semacam ide atau gagasan dalam bidang hukum Islam kan bisa dipertimbangkan oleh Pak Prof, dan mudah-mudahan kita ikut merumuskannya. Jadi begini Pak Prof, saya mendirikan klinik syari di nama kalau nama kan ya, intinya saya terinspirasi dari klinik kesehatan yang dibangun oleh para dokter di setiap daerah. Kenapa kemudian ada? Karena pertama ternyata banyak yang tidak selesai di masyarakat. Saya kasih contoh terkait dengan hukum waris. Hukum waris banyak yang tertunda, banyak yang tidak selesai. Bahkan kami berani mengatakan bahwa untuk wilayah Provinsi Sulawesi Barat, kita berani mengatakan 99% ada persoalan mengenai harta di setiap keluarga. Itu tidak ada yang menyelesaikan. Kenapa? Karena tidak ada yang sanggup untuk menyelesaikan. Sumber daya, ulama, bahkan mereka nggak sanggup menyelesaikan. Karena mereka tidak memahami bagaimana menyelesaikan. Kemudian ada kesan kalau harta warisan pengadilan apalagi dalam suku. Orang mengatakan ada keluarga langsung perkara pengadilan kurang bagus perhatikan. Artinya apa? Banyak kasus syariah, salah satunya adalah warisan itu dibiarkan diam, walaupun ada di antara warisan terpolik, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi ada di antara ahli waris yang merasa lebih kuat, punya power, artinya terbiarkan, bahkan kakak cucu dan seterusnya. Alhamdulillah, kemarin saya menyelesaikan beberapa persoalan di sini izin. Nah, klinik syariah untuk menjadi terkait dengan nah karena kan intinya ada orang yang punya kapasitas yang nanti kapasitas itu atau keilmuan itu nanti dilegitimasi oleh MUI atau apalah. Ini gagasan dan nantinya kalau bisa diterima, bisa ditindaklanjuti sangat menarik. Kita tidak perlu kalau dengan adanya syariah kita bisa kan istilah dikasihkan hanya persoalan catatan yang dimana secara substansial mereka tidak dikasih karena disaksikan oleh banyak orang, ada saksi, ada wali, cuma karena nggak dijaga sendiri. Nah, dengan adanya syariah misalnya, maka ini bisa menjadi pembantu pertama untuk mencatat secara resmi oleh negara. Seperti itu, Pak. Nah, ini gagasan. Kita bisa kembangkan syariah. Saya ingin menyampaikan mudah-mudahan nanti ke depan bisa
punya wewenang di bidang. Tapi persoalannya adalah ini klinik syariah pasti ada yang melegitimasi, ada semacam payung hukum. Ya minimal pengakuan lah dari misalnya bahwa yang bersangkutan yang menjadi konsultan ahli di klinik ini itu memang layak untuk memecahkan persoalan dengan masyarakat seperti itu. Saya kira itu untuk sementara Pak Prof yang kira-kira menjadi ide saya dan saya berani bergerak saja dan saya berani mengeluarkan semacam surat penyelesaian waris ya walaupun nanti kalau itu kan diterima oleh para ahli waris ya walaupun secara hukum ya tidak ada dasar hukum. Tapi kalau diterima oleh mereka itu kan ada hitam di atas putih, ada legitimasi dan ada macam pengakuan dari memahami persoalan syariah. Terima kasih, Prof. Barakallah. Oke, cukup ya. Ada dua dengan asas partitiveness nih, yang offline satu, online satu. Oke, terima kasih. Udah 14-17 ya. Janjian orang nih. Saya tadi itu pakai begini ini karena ada RUPS. Jadi mestinya tadi kita kan jam 10 ya, tapi ternyata RUPS-nya jam 10. Begitu kita tetapkan jam 1, RUPS dibuka jam 10, jam setengah 11, kemudian agenda tertunda, mau ditunda sampai jam 4. Jadi nanti ya kesini kesana lagi. Di sela-sela itu ada jadwal sama direktur, mudah-mudahan betul. Dan dari saya rahimahullah, ada 3 yang mau saya sampaikan. Di samping 2 pertanyaan ini, satu terakhir soal updating fatwa kontemporer MUI. Saya kira penting juga. Yang pertama memaparkan fatwa. Setelah ada gambaran deskriptif tadi, kondisi faktual. Fatwa bisa beragam, orang nggak ngikutin. Ada kalanya si A fatwakan, si B fatwakan terhadap masalah-masalah keagamaan dan nggak selamanya itu langsung diikuti, berbeda dengan aturan. Nah, bandingannya jangan fatwa dengan hukum. Bandingannya adalah fatwa dengan opini hukum, dengan pandangan ahli. Kan katanya kalau 2 ahli hukum bertemu akan 3 pendapat minimal, kan? Akan ada 3 pendapat. Justru lebih rumit. Fatwa lebih jelas strukturnya, karena teorinya secara umum sama. Sumber hukum untuk istikhrajul ahkamnya juga sama. Beda dengan ahli hukum, bisa beragam dia sumber yang dijadikan rujukan. Tapi kalau fatwa relatif sama, sekalipun nanti bisa berbeda pada hal yang bersifat furu'iyah. Terhadap hal yang bersifat usul nggak boleh beda dalam konteks pemfatwaan. Ini sudah ada patokan, sudah ada dawabitnya, maka nggak boleh keluar dari koridor ini. Kalau sudah ada di dalam koridor, maka bisa berbeda, tapi berbedanya di dalam majalul ikhtilaf, di dalam area pertandingan ini. Begitu Anda keluar, Anda harus dieksklud atau disemprit. Berarti Anda keluar gelanggang, keluar dari apa yang disepakati ma'ana alaihi wa ashabi. Sekalipun Anda mengidentifikasi sebagai faqih, tetapi pada saat Anda mengeluarkan hukum nggak sesuai dengan standar proses penetapan istikhrajul ahkam syar'iyyah, ya nggak boleh. Nah, tapi kalau berada di dalam lingkup majalul ikhtilaf, boleh berbeda karena memang ruang perbedaan itu dimungkinkan. Nah, sekarang begitu terjadi ruang perbedaan, kita identifikasi ini masalahnya adalah masalah fardiyah atau masalah ijtimaiyah, masalah individual, personal, atau masalah-masalah yang terkait dengan urusan sosial. Kalau urusan personal, ya nggak apa-apa udah. You punya keyakinan sesuai dengan ijtihadmu, saya punya keyakinan, punya ijtihad saya. Apalagi di dalam praktek kenabian juga punya sandaran. Nabi pernah melakukan sesuatu yang
ini dan ini gitu. Itu kan sangat mungkin kemudian berbeda fatwanya. Tapi kalau masalahnya masalah sosial, masalah ijtimaiyah, harus ada kata putus. Kata putusnya siapa? Ulil amri. Ketika ulil amri sudah mengambil keputusan untuk mendelegate salah satu di antara pandangan fatwa itu, maka kemudian mengikat sekalipun. Nah ini saking ekstrimnya. Sekalipun ulil amri memilih pandangan yang marjuh di antara pandangan-pandangan. Tapi jika itu didasarkan pertimbangan kemaslahatan, maka yang marjuh itu harus terpilih juga. Hukmul hakim menjadi ilzam. Bayar fa'ul khilaf. Sekalipun mungkin kita meyakini bahwa pandangan ini sebenarnya yang kuat, gak boleh kita kemudian ngotot-ngotot. Ketika itu adalah masalahnya masalah ijtimaiyah, masalah-masalah karena sosial. Masalah-masalah sosial ini harus ada kata putus dari siapa? Dari ulil amri. Nah dalam konteks ini, dalam konteks kehidupan bermasyarakat bernegara kita sudah ada konsensus modelnya untuk menetapkan fatwa-fatwa keagamaan itu berada di dalam ranah lembaga keagamaan, bukan ranah negara. Makanya negara tidak menetapkan halal. Dalam konteks jaminan produk halal, negara nggak menetapkan kehalalan, nggak menetapkan keharaman. Yang menetapkan halal haramnya apa? Lembaga agama. Dalam undang-undang jaminan produk halal didelegasi kepada siapa? Majelis Ulama Indonesia. Ini udah khilafah, nggak ada khilaf lagi. Misalnya kalau ada seseorang menetapkan fatwa, ini penyembelihannya boleh hanya 1 urat aja, padahal di situ ada 4 urat, ada al-wadajan, ada al-mari, ada al-khulqum, ada tenggorokan, saluran nafas, kemudian ada saluran makanan, al-mari, ada saluran darah keluar dan masuk, atau al-wadajan. Nah ini semua al-audaj. Di sebelahnya mana? Fatwa MUI menyatakan 4-4-nya harus disembelih. Tapi kalau ada orang menetapkan fatwa, oh nggak apa-apa ini cuma 1, nggak boleh. Mardudatun atau baru ini nggak boleh dijadikan sandaran di dalam menetapkan kehalalan untuk diterbitkan sertifikat halalnya. Karena apa? Karena yang diberikan otoritas menetapkan fatwa itu adalah Majelis Ulama Indonesia. Sekalipun secara fikih memang memungkinkan terjadinya perbedaan pandangan dalam kajian fikih kita. Ada aro fuqaha dalam konteks dawabit fi adzabah. Itu nanti bisa dilihat. Ada yang 2, ada yang 1 bahkan, ada yang 3. Nah MUI menetapkan enggak 4-4-nya harus putus. Nah kalau itu diperselisihkan, maka perselisihannya tadi sudah bermu'tabar. Nah, kira-kira begitu posisinya. Sudah didelegate, sekalipun posisinya adalah fatwa, tetapi fatwa dikuatkan oleh regulasi melalui undang-undang jaminan produk halal. BPJPH atau pemerintah nggak boleh menetapkan kehalalan, nggak boleh mengeluarkan sertifikat halal tanpa penetapan kehalalan. Sertifikat halal itu adalah dokumen administratif, mengadministrasikan apa? Mengadministrasikan urusan agama. Nah ini sama dengan urusan munakahah tadi. Urusan munakahah di dalam undang-undang perkawinan, Undang-Undang 174 di pasal 2-nya itu ada ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1-nya berbincang soal keabsahan, merujuknya apa? Merujuknya ketentuan agama. Perkawinan sah itu jika dilaksanakan sesuai ketentuan agama. Tapi di ayat 2-nya baru berbincang soal pencatatan. Jadi itu sesuatu yang dibedakan antara keabsahan dengan kewajiban pencatatan. Perkawinan dicatatkan. Nah, pencatatan perkawinan itu adalah administratif. Yang dicatatkan apa? Perkawinan yang sah. Jangan sampai perkawinan nggak sah minta dicatatkan, nggak boleh. Gitu. Karena peristiwa perkawinan itu adalah peristiwa keagamaan, makanya merujuknya adalah ketentuan agama.
Jika memenuhi syarat keagamaan, maka dia dikualifikasi sebagai sah. Jika sah, maka kemudian perkawinan dicatatkan. Kalau perkawinannya nggak sah, ya nggak boleh dicatat sebagai perkawinan, nggak boleh. Ini perkawinan sejenis minta dicatat, sudah jelas nggak memenuhi syarat. Jangankan yang sejenis, yang beda jenis saja, kalau itu istri orang, kan nggak boleh. Bukan istri orang, tapi adik kandungnya istri, kan nggak boleh, karena masuk kategori al-muharramat minan nisa. Begitu terjadi, ya nggak boleh dicatatkan. Karena apa? Karena nggak sah, gitu. Karena nggak sah. Ini minta yang sejenis, minta dicatat, ya. Itu kan sama dengan mengajukan sertifikasi halal terhadap babi yang disembelih secara syar'i, katanya. Nah, ini udah Pak Haji kok yang nyembelih katanya. Itu sama. Perkawinan sejenis minta dilegalisasi. Karena apa? Karena sudah dilakukan lengkap syarat rukunnya. Gimana? Dia nggak memenuhi syarat untuk dijadikan pasangan. Nah, kemudian terkait dengan posisi MUI, ya memang untuk memapankan itu ya harus tadriji dan juga harus dengan dengan ikhtiar. Sama dengan ikhtiar kita untuk membangun literasi syariah di masyarakat dan juga di pengambil kebijakan. Tahun 90-an atau sebelum tahun 90-an menyebut kata syariah saja itu udah tabu. Itu ekstremis itu. Tapi hari ini di berbagai undang-undang muncul, bahkan jadi judul perbankan syariah, asuransi syariah, pijat syariah, pariwisata syariah, rumah sakit syariah, Departemen Ekonomi Keuangan Syariah di BI, di OJK, di koperasi dan lain sebagainya. Nah, itu muncul karena apa? Ya karena dakwah. Ya tugas kita. Karena itu, ini masuk ke Ustaz Zainuddin yang tadi inisiasi klinik syariah, itu bagian dari inisiasi kita yang sangat baik. MUI bisa muncul seperti ini, kemudian literasi syariah menjadi isu publik, itu ya dengan ikhtiar. Sertifikasi halal bisa menjadi kewajiban hari ini oleh undang-undang, itu dengan puluhan tahun dakwah di bidang halal. MUI menginisiasi pada saat negara belum hadir. Sertifikasi halal bersifat voluntary. Nah, begitu negara hadir, ya nggak apa-apa, dipersilahkan gitu. Spektrumnya menjadi jauh lebih luas, sepanjang dawabit dan juga syurutnya harus dipenuhi terkait dengan pemastian kehalalan, jangan halal-halalan. Nah, kira-kira begitu. Jangan hanya berdiri kepada hal yang bersifat administratif, melupakan hal yang bersifat substantif aspek syar'inya. Nah, MUI juga menginisiasi ini sertifikasi halal. Kemudian terkait dengan ekonomi keuangan syariah. Nah, yang terakhir mulai saya inisiasi terkait dengan pengawasan syariah di lembaga amil zakat. Dulu ada pengawasan syariah di lembaga keuangan syariah. Waktu itu syaratnya relatif lebih umum. Siapa yang bisa menjadi pengawas syariah? Ya ahli syariah. Tapi kemudian ada yang nawar. Ya ahli umum tapi punya pengetahuan syariah. Ya sudahlah gitu. Jadi dikasih insentif karena masih awal-awal. Begitu pengawasan syariah di lembaga amil zakat. Ya, syaratnya harus alumni syariah. Nah, kepentingannya apa? Yaitu syarat minimal aspek keilmuan. Sekalipun bisa jadi alumni syariah nggak lebih alim dari orang yang nggak syariah tapi dia belajar serius. Tapi karena memang dari awal spesifikasi kajian kita adalah spesifikasi bidang ilmu, yaitu menjadi syarat administratif pertama. Analoginya, ketika ada orang pengen jadi dokter, ya harus fakultas kedokteran. Sekalipun bisa jadi
alumni fakultas kedokteran itu nggak jauh lebih hebat daripada orang non fakultas kedokteran tapi dia punya concern di bidang kajian kedokteran. Kan sangat mungkin juga, apalagi ilmu sekarang sangat terbuka, bisa dicari, bisa nyari guru juga. Dia juga belajar otodidak, dia belajar dari pengalaman-pengalamannya, kan sangat mungkin. Tapi meskipun dia punya keahlian, kalau nggak alumni fakultas kedokteran ya nggak bisa jadi dokter. Makanya ini ya bagian dari menenangkan alumni fakultas syariah di ruang-ruang publik, kan gitu, di ruang-ruang publik. Kalau enggak kita, siapa lagi yang menenangkan alumni fakultas syariah, kan? Jadi kita membuka jalan bukan kalian, buat kalian. Nah yang terakhir soal fatwa-fatwa, khususnya terkait dengan pajak kemarin. Ada pertanyaan orang, Ustaz, berarti orang yang bertentangan, yang melanggar fatwa ini haram berarti, dosa, masuk neraka. Nah ini yang perlu kita pahami. Ada fatwa-fatwa terkait dengan masalah ubudiyah, masalah ibadah, yang terkait dengan halal haram dan juga terkait dengan personal. Ada fatwa terkait dengan masalah-masalah muamalah, di mana implementasinya lebih banyak pada pertimbangan maslahah mafsadah. Nah, fatwa ini kita tetapkan bagian dari lagi-lagi siasat tasyri' untuk tahqiqul maslahah, dengan mengambil spirit dan juga nilai-nilai keagamaan di dalam implementasi masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Nah, salah satu nilai yang relate dengan urusan perpajakan apa? Ya zakat. Itu urusan yang sangat relate gitu. Prinsipnya hubungan antara ra'i dan ra'iyah didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan. Ra'i memperoleh mandat untuk ngurusin urusannya ra'iyah untuk tahqiqul maslahah. Nah, salah satu mandat itu mengelola sumber daya alam untuk kepentingan kemaslahatan. Nah, itulah mandat negara untuk kepentingan islahur ra'i wa ra'iyah. Nah, tapi kalau tidak cukup, maka boleh memungut. Ini dasarnya adalah iuran bersama, posisi pajak itu. Tapi karena dia iuran bersama untuk kepentingan kemaslahatan, ya pasti harus didasarkan kepada prinsip keadilan, baik pada saat partisipasinya maupun distribusi. Jadi keadilannya bukan hanya keadilan distributif, tetapi keadilan partisipatif. Nah, disinilah konsep zakat muncul. Zakat itu untuk kepentingan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Ngambil dari yang kaya, didistribusi kepada yang miskin untuk kepentingan keadilan sosial, al-adalah al-ijtimaiyah. Maka pembebanan itu kepada siapa? Kepada orang yang kaya. Jangan orang mustahik kena beban. Kira-kira begitu. Nah, sekarang kan semua pajak pertambahan nilai semua, termasuk hal-hal yang bersifat primer itu juga kena. Maka kemudian fatwa mendorong agar kebijakan perpajakan itu dekat dengan substansi keadilan tadi. Dipungutnya kepada siapa? Kepada orang yang mampu. Tapi orang yang mampu nggak boleh menghindar. Kira-kira begitu. Nah, orang yang mampu, batasnya apa? Disitulah batas nisab zakat itu masuk. Nah, istilahnya di kita ada PTKP, perusahaan tak kena penghasilan tak kena pajak. Itu 60 berapa lah, 60 juta, berarti sebulan rata-rata orang penghasilan di bawah 4 juta nggak kena. Ya, kalau dalam konteks zakat masih terlalu rendah, karena 85 gram itu ya sekarang kurang lebih 150-an atau bahkan sampai 200. Berarti dinaikkan itu PTKP. Kemudian yang terkena objeknya apa? Ya, objeknya adalah yang bukan kebutuhan primer, bukan yang ad-daruriyah. Kayak sembako masa dipajekin, kemudian rumah yang ditinggalin masa dipajekin, apalagi pajak berulang gitu. Sematerial apapun rumah dia nggak kena wajib zakat. Karena apa? Karena dia gunakan secara potensi dia nggak produktif.
Sekalipun mungkin NJOP-nya naik terus, ya, ada NJOP-nya naik terus, tapi secara potensi dia nggak produktif. Makanya itu dikeluarkan dari beban kewajiban zakatnya. Bedanya rumah kedua, kemudian dia kontrakin misalnya, berarti produktif. Dan seterusnya. Dan ya alhamdulillah ada respon. Kemudian fatwa-fatwa yang lain ya kita baca dan kita bahas berikutnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Suratul ladzina an'amta alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.